Brunei adalah negara kecil yang kaya akan minyak terletak di Pulau Kalimantan, Asia Tenggara. Dengan populasi sekitar 450.000 orang, Brunei memiliki luas wilayah sekitar 5.756 km persegi. Dikenal sebagai salah satu negara terkaya di dunia berkat cadangan minyak dan gas alamnya. Dengan pendapatan yang tinggi dari sumber daya alam ini, Brunei mampu memberikan layanan kesehatan dan pendidikan gratis kepada warganya, serta menjaga standar hidup yang tinggi. Masyarakat Brunei menikmati kehidupan yang nyaman, dengan infrastruktur yang baik dan akses ke berbagai fasilitas. Negara ini memiliki sistem pemerintahan monarki, di mana Sultan Brunei adalah pemimpin tertinggi. Sultan juga berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, mengatur berbagai aspek kehidupan di negara tersebut. Secara keseluruhan, Brunei adalah contoh negara yang berhasil memanfaatkan sumber daya alamnya untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi warganya. Ekonomi Brunei sangat bergantung pada industri minyak dan gas, yang membuatnya menjadi salah satu negara terkaya di dunia. Brunei juga terkenal dengan masjid-masjid yang indah dan arsitektur Islam yang menawan. Selain itu, negara ini memiliki warisan budaya yang kaya dan dianggap sebagai salah satu tempat aman dan terdamai di dunia. Brunei memberikan penekanan yang kuat pada pendidikan, perawatan kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Semuanya tersedia secara gratis untuk warganya. Bandar Seri Begawan adalah ibu kota dan kota terbesar di Brunei. Bahasa resmi yang digunakan di negara ini adalah Melayu. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya bersabda, selaras dengan hasrat untuk membangun negara zikir. Dan mata uangnya adalah dolar Brunei yang sangat mirip dengan dolar Singapura. Brunei memiliki salah satu tingkat obesitas tertinggi di dunia, dengan sekitar 25,9% penduduk mengalami obesitas. Ini termasuk yang tertinggi di Asia Tenggara dan dunia. Beberapa faktor berkontribusi terhadap tingginya tingkat obesitas di Brunei. Salah satunya adalah perubahan pola makan dan gaya hidup. Seiring dengan kemakmuran yang meningkat dalam beberapa dekade terakhir, pola makan masyarakat telah beralih dari makanan sehat tradisional ke makanan yang lebih diproses dan berkalori tinggi. Selain itu, gaya hidup yang tidak aktif dan kurangnya aktivitas fisik juga berkontribusi pada meningkatnya obesitas. Sebagai respons terhadap masalah ini, pemerintah Brunei telah meluncurkan beberapa inisiatif untuk mempromosikan gaya hidup sehat dan mengurangi tingkat obesitas. Ini termasuk kampanye kesehatan masyarakat, promosi aktivitas fisik, dan peraturan yang mendorong pilihan makanan yang lebih sehat. Meskipun ada upaya tersebut, obesitas tetap menjadi tantangan kesehatan masyarakat yang signifikan di Brunei. Tingkat obesitas yang tinggi ini telah dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Hal ini menunjukkan perlunya upaya berkelanjutan untuk mempromosikan gaya hidup sehat dan mengatasi masalah obesitas di negara tersebut. Sekitar 78% dari wilayah Brunei ditutupi oleh hutan hujan yang luas. Hutan ini termasuk yang tertua dan paling beragam di Asia Tenggara, menjadi rumah bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan, termasuk yang langka dan terancam punah. Hutan hujan ini memberikan banyak manfaat, seperti mengatur iklim, menjaga kesuburan tanah, serta menjadi sumber kayu dan produk hutan lainnya. Pemerintah Brunei telah mengambil langkah untuk melindungi hutan-hutan ini. Namun, deforestasi dan degradasi hutan masih menjadi ancaman serius bagi ekosistem yang berharga ini, terutama sebelum penemuan minyak dan gas. Ekonomi Brunei terutama bergantung pada pertanian, perikanan, dan perdagangan. Negara ini terkenal dengan produksi beras berkualitas tinggi, dan para nelayannya sangat terampil dalam menangkap berbagai jenis ikan dan makanan laut di perairan sekitarnya. Pada abad ke-16, Brunei adalah kerajaan yang makmur dengan angkatan laut yang kuat dan wilayah yang luas, mencakup sebagian dari Malaysia dan Filipina saat ini. Sultan Brunei sangat dihormati sebagai pemimpin Muslim dan dikenal karena dukungannya terhadap seni dan budaya. Namun, pada abad ke-18 dan awal abad ke-20,
Brunei menghadapi tekanan dari kekuatan Eropa yang ingin memperluas pengaruh mereka di Asia Tenggara. Negara ini akhirnya menyerahkan sebagian wilayahnya kepada Inggris sebagai imbalan untuk perlindungan, dan pada tahun 1888, Brunei menjadi protektorat Inggris. Selama periode kolonial, ekonomi Brunei sebagian besar tetap bergantung pada pertanian dan perikanan, meskipun ada beberapa penambangan mineral skala kecil seperti batu bara. Inggris juga membantu membangun infrastruktur di Brunei, termasuk jalan, sekolah, dan rumah sakit. Minyak ditemukan di Brunei pada tahun 1929 oleh anak perusahaan minyak Malaya Inggris yang sekarang dikenal sebagai Royal Dutch Shell. Pada saat itu, Brunei adalah protektorat Inggris, dan pemerintah Inggris memberikan hak eksklusif kepada Shell untuk mengeksplorasi minyak di negara tersebut. Penemuan minyak ini merupakan hasil dari bertahun-tahun eksplorasi dan pengeboran yang dilakukan oleh Shell dan perusahaan minyak lainnya. Shell mulai mengebor sumur pertamanya di Brunei pada tahun 1926, tetapi penemuan minyak yang signifikan di ladang Suriah baru terjadi pada tahun 1929. Penemuan ini mengubah ekonomi Brunei secara drastis dan mendatangkan kekayaan yang besar bagi negara. Industri minyak dengan cepat menjadi penggerak utama ekonomi Brunei, memungkinkan negara ini untuk memodernisasi infrastrukturnya dan mengembangkan layanan sosial. Saat ini, Brunei adalah salah satu eksportir gas alam cair terbesar di dunia dan memiliki cadangan minyak yang signifikan, memproduksi sekitar 180.000 barel per hari. Industri minyak dan gas tetap menjadi pendorong utama perekonomian Brunei, menyumbang 99% dari PDB dan pendapatan pemerintah. PDB Brunei mencapai 18,4 miliar dolar dengan PDB per kapita sebesar 42.939 dolar. Pada tahun 1984, negara ini berhasil mencapai kemerdekaan, dan kekayaan negara mulai dikuasai oleh raja saat ini. Kekayaan Raja Brunei diperkirakan mencapai sekitar 30 miliar dolar. Salah satu contohnya adalah istana yang dibangun di tengah hutan dengan biaya hampir 1,4 miliar dolar, dan memiliki kubah yang seluruhnya dilapisi emas. Raja Brunei tinggal di istana ini, yang merupakan istana termahal di dunia. Meskipun istana ini sangat mewah, orang-orang memiliki kesempatan untuk mengunjunginya selama bulan Ramadan, di mana mereka dapat masuk selama 3 hari untuk mengamatinya dari dekat. Sultan Brunei adalah Hassanal Bolkiah yang telah berkuasa sejak tahun 1967. Ia adalah Sultan Brunei ke-29 dan salah satu raja yang paling lama memerintah di dunia. Sultan memiliki kekuasaan politik yang besar, menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dan dibantu oleh kabinet menteri yang ditunjuknya. Selain perannya sebagai kepala negara, Sultan juga memegang beberapa jabatan penting lainnya, seperti Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Keuangan dan Ekonomi. Ia juga merupakan Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Brunei dan Kanselir Universitas Brunei Darussalam. Sultan Brunei dikenal karena kegiatan filantropisnya, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Ia telah mendirikan berbagai yayasan dan organisasi amal untuk membantu mereka yang membutuhkan di Brunei dan negara-negara lain. Selain itu, ia adalah pendukung kuat konservasi lingkungan dan telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi sumber daya alam Brunei. Sultan Bolkiah sangat dihormati baik di dalam negeri maupun di luar negeri karena komitmennya terhadap kesejahteraan rakyat dan pembangunan negara. Namun, pemerintahannya juga mendapat kritik dari beberapa pihak karena sifatnya yang otoriter dan pembatasan terhadap kebebasan politik serta hak asasi manusia. Sultan Brunei, Hassanal Bolkiah, dikenal karena koleksi mobil mewahnya yang sangat besar. Selama bertahun-tahun, ia telah mengumpulkan lebih dari 7.000 mobil mewah, termasuk banyak model langka dan eksotis. Koleksi ini dianggap sebagai salah satu yang terbesar dan paling berharga di dunia, dengan nilai yang diperkirakan lebih dari 5 miliar dolar.
Banyak mobil dalam koleksi Sultan adalah model yang dibuat khusus atau satu-satunya, dan beberapa dihiasi dengan emas dan bahan berharga lainnya. Koleksi ini mencakup merek-merek bergengsi seperti Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce, dan Bentley, serta beberapa model unik yang tidak tersedia untuk umum. Beberapa mobil telah digunakan dalam acara kenegaraan dan seremonial, sementara yang lainnya disimpan di fasilitas penyimpanan pribadi. Meskipun koleksi mobil Sultan sangat mengesankan, ia juga diketahui menyumbangkan beberapa mobilnya untuk tujuan amal. Pada tahun 2019, ia menyumbangkan 3 mobil untuk lelang amal di Monaco, dengan hasil yang akan digunakan untuk mendukung upaya konservasi lingkungan. Namun, penting untuk dicatat bahwa koleksi mobil mewah ini hanyalah satu aspek dari kekayaan pribadinya yang lebih besar dan kekayaan pemerintah Brunei. Koleksi tersebut juga telah menjadi subjek kontroversi dan kritik, terutama terkait dengan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan pembatasan kebebasan politik di Brunei. Brunei memiliki salah satu tingkat kepemilikan mobil tertinggi di dunia. Menurut laporan dari Organisasi Kesehatan Dunia, Brunei berada di peringkat kedua dalam hal kepemilikan mobil per kapita, dengan sekitar 626 mobil per 1.000 orang. Tingginya tingkat kepemilikan mobil ini sebagian disebabkan oleh PDB per kapita yang relatif tinggi dan fakta bahwa minyak dan gas menjadi penggerak utama ekonomi negara. Hal ini memungkinkan banyak warga Brunei untuk membeli mobil dan barang mewah lainnya. Dengan populasi yang relatif kecil dan jaringan jalan yang baik, kepemilikan mobil menjadi moda transportasi yang nyaman dan praktis bagi banyak orang. Namun, tingginya jumlah mobil juga menimbulkan kekhawatiran tentang kemacetan lalu lintas dan polusi udara di daerah perkotaan. Di Brunei, pendidikan dan perawatan kesehatan disediakan secara gratis untuk semua warga negara dan penduduk tetap. Ini mencakup pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, serta perawatan medis dan rawat inap. Pendidikan di Brunei memiliki standar tinggi, dengan fokus pada pengembangan keterampilan berpikir kritis siswa dan promosi warisan budaya negara. Angka literasi di Brunei mencapai 98%, dan pemerintah telah banyak berinvestasi dalam pendidikan dengan alokasi anggaran yang besar. Sektor kesehatan di Brunei juga memiliki standar tinggi, dengan rumah sakit dan klinik yang lengkap dikelola oleh profesional kesehatan yang terlatih. Pemerintah berinvestasi dalam pengembangan sektor kesehatan untuk memastikan layanan kesehatan terjangkau dan dapat diakses oleh semua warga negara. Meskipun pendidikan dan layanan kesehatan gratis, ada beberapa batasan. Misalnya, beberapa perawatan medis khusus mungkin tidak tersedia di Brunei, sehingga pasien harus mencari pengobatan di luar negeri. Di Brunei, pernikahan antara Muslim dan non-Muslim umumnya tidak diizinkan, termasuk pernikahan antara Muslim dan Kristen. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Brunei adalah negara Islam, dan hukum Islam melarang Muslim menikahi non-Muslim. Pemerintah Brunei menerapkan interpretasi yang ketat terhadap hukum Islam, dan ada hukuman berat bagi mereka yang melanggar aturan ini. Sebagai contoh, pada tahun 2014, pemerintah menerapkan hukum pidana baru yang mencakup hukuman rajam dan amputasi untuk kejahatan tertentu. Namun, ada beberapa pengecualian terhadap larangan pernikahan beda agama. Non-Muslim yang ingin menikahi Muslim di Brunei harus mendapatkan izin dari Kementerian Agama. Izin ini diberikan berdasarkan kasus per kasus, dan pasangan non-Muslim harus setuju untuk masuk Islam sebelum pernikahan dapat dilangsungkan. Media di Brunei tidak sepenuhnya bebas, karena pemerintah melakukan kontrol yang signifikan terhadapnya. Ada pembatasan terhadap kebebasan berbicara dan pers. Semua surat kabar dan organisasi penyiaran dimiliki oleh pemerintah, dan jurnalis harus mendapatkan lisensi dari pemerintah untuk dapat bekerja. Pemerintah memiliki wewenang untuk menyensor dan mengatur konten media, serta ada undang-undang yang mengkriminalisasi kritik terhadap pemerintah atau monarki. Selain itu, pemerintah menggunakan kontrolnya untuk menekan perbedaan pendapat dan oposisi. Jurnalis dan media yang mengkritik pemerintah atau monarki dapat menghadapi pelecehan, intimidasi, dan tindakan hukum.
Meskipun demikian, ada beberapa media independen di Brunei dan beberapa jurnalis dapat melaporkan isu-isu yang menjadi perhatian publik. Platform media sosial seperti Facebook dan Twitter juga banyak digunakan, memberikan ruang bagi warga untuk mengekspresikan pendapat dan berbagi informasi. Meskipun ada beberapa peluang untuk laporan dan diskusi independen, jurnalis dan warga yang menentang pemerintah atau monarki masih dapat menghadapi hukuman, dan lanskap media di Brunei tetap sangat dikontrol oleh pemerintah. Brunei tidak memiliki pajak penghasilan pribadi atau pajak keuntungan modal. Salah satu sumber utama pendapatan pemerintah adalah dari ekspor minyak dan gas yang memberikan pendapatan signifikan melalui berbagai pajak dan royalti. Meskipun tidak ada pajak penghasilan pribadi, ada beberapa pajak dan biaya lain yang dikenakan pada bisnis dan individu, seperti bea masuk, pajak cukai, dan pajak properti. Selain itu, pemerintah mengenakan pajak penjualan sebesar 5% pada sebagian besar barang dan jasa, termasuk makanan, pakaian, dan elektronik. Ada juga biaya untuk berbagai layanan pemerintah, seperti aplikasi paspor atau registrasi kendaraan. Secara keseluruhan, meskipun Brunei tidak memiliki pajak penghasilan pribadi, masih ada berbagai bentuk perpajakan dan pengumpulan pendapatan pemerintah. Pendapatan yang signifikan dari ekspor minyak dan gas memungkinkan pemerintah untuk memberikan banyak manfaat kesejahteraan sosial kepada warganya, seperti perawatan kesehatan dan pendidikan gratis. Keluarga memainkan peran penting dalam masyarakat Brunei. Di Brunei, keluarga tidak hanya terdiri dari orang tua dan anak, tetapi juga mencakup anggota keluarga besar seperti sepupu, paman, bibi, dan bahkan teman dekat. Anggota keluarga besar diharapkan untuk saling setia dan mendukung satu sama lain. Budaya di Brunei bersifat hierarkis, di mana posisi dan usia dihormati. Anak-anak diajarkan untuk menghormati orang yang lebih tua dan seringkali harus menundukkan keinginan mereka demi kebaikan keluarga. Mereka juga belajar bahwa dukungan keluarga sangat penting untuk mencapai tujuan. Jika Anda menikmati video ini, silakan beri like dan jangan lupa untuk berlangganan. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Klik video yang muncul di layar Anda sekarang. Kami yakin Anda akan menyukainya. Tinggalkan komentar di bawah tentang negara berikutnya yang ingin Anda lihat di saluran kami. Terima kasih banyak telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.